Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk adik-adik yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Lutfia Adela Putri, atau bisa kalian panggil Kavia. Di sini, aku bersama kakak Putri yang lain akan membahas materi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari materi itu. Nah, materi itu adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Atau materi juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menempati volume dan memiliki massa. Contohnya seperti air, tanah, pasir, kayu, dan lain-lain. Sehingga materi dapat dikelompokkan menjadi benda padat, benda cair, dan gas. Sekarang kita akan bahas ciri-ciri campuran homogen dan heterogen. Yang pertama, campuran tersusun atas dua atau lebih unsur atau senyawa. Contohnya, ketika kalian ingin buat teh manis, pasti kalian membutuhkan beberapa bahan kan, seperti air, teh, dan gula pasir. Yang kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Komponen dalam suatu campuran bisa dipisahkan secara fisik, dengan cara penyaringan, pengendapan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ciri-cirinya adalah perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Sebagai contoh dalam pembuatan jus buah, proporsi antara buah dengan air yang tercampur di dalamnya pasti berbeda dan tidak tetap. Yang terakhir adalah sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Karena tidak dilakukan secara reaksi kimia, maka tidak ada perubahan sifat dari zat yang menyusun campuran. Misalnya, pasir akan tetap memiliki sifat yang sama saat dicampurkan ke dalam air. Halo adik-adik, setelah tadi kita mempelajari tentang materi, maka kita akan beralih ke yang selanjutnya, yaitu zat dan jenis-jenis zat. Jadi sebenarnya zat itu apa sih? Dan memang jenis-jenisnya ada apa aja? Oke, mari kita bahas. Jadi berdasarkan zat penyusunnya, materi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada yang namanya zat tunggal. Zat tunggal itu apa? Zat tunggal, atau yang biasa disebut zat murni, adalah zat yang komponen penyusunnya hanya ada satu zat atau materi. Zat tunggal bisa berupa unsur, atau juga senyawa. Nah, terus ini apa lagi nih bedanya unsur sama senyawa? Mari kita bahas. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, unsur sendiri juga memiliki dua jenis, yaitu ada unsur yang unsur logam, ada unsur yang non-logam. Contoh mudahnya, untuk unsur logam, misalnya besi dan juga emas. Sedangkan untuk unsur non-logam, contohnya seperti, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Sedangkan kalau untuk senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa itu seperti garam, air, dan juga gula. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kita juga ada yang namanya zat campuran. Nah, kalau zat campuran sendiri apa? Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri dari dua atau lebih zat dan atau materi. Nah, berdasarkan sifatnya sendiri, kalau zat campuran sendiri itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Kalau zat campuran homogen itu adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau lebih zat yang dapat menyatu secara merata. Dengan kata lain, tidak menyisakan ampas atau sisa gitu. Jadi kalau mereka digabungkan, mereka itu bersatu dengan sempurna. Seperti itu. Nah, contohnya ada apa aja sih? Oke, contohnya yang paling mudah ada sirup. Sirup itu sendiri merupakan campuran antara gula, pewarna, dan air. Oke, kemudian juga ada oralit. Larutan oralit itu kan campuran dari air dan garam. Jadi kalau kita campurkan
Untuk membuat oralit, air dan garam itu kalau misalkan kita campurkan kan nanti lama-kelamaan garamnya menghilang, tapi airnya tetap ada. Yang berubah di situ adalah rasa dari airnya. Kemudian juga udara. Udara juga dapat dikatakan sebagai zat campuran homogen karena dalam udara itu ada berbagai macam gas seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan lainnya. Yang kedua, ada zat campuran heterogen. Nah, kalau zat campuran heterogen ini adalah campuran antara dua atau lebih zat atau materi yang tidak dapat bersatu dengan sempurna. Dengan kata lain, akan menyisakan ampas. Contoh mudahnya, kopi. Kenapa kopi? Karena kalau kopi, utamanya kopi hitam, bisa adik-adik lihat sendiri. Kalau misalkan kita bikin kopi hitam, kan kita mencampurkan air dan bubuk kopi. Namun setelah kita campurkan, kemudian misalkan sama ayahnya adik-adik diminum, kemudian pas kita angkat biasanya masih ada ampasnya. Nah, dengan kata lain, ada sisa dan juga berarti tidak dapat tercampur dengan sempurna. Contoh lainnya, misalkan air dicampur dengan tanah, atau air yang dicampur dengan minyak. Apalagi kalau air sama minyak mungkin adik-adik pernah lihat ya. Jadi kalau misalkan kita nyimpen air nih di gelas, terus gelasnya kita kasih minyak di dalamnya. Nah, kalaupun kita aduk-aduk pun minyaknya nggak akan nyampur sama airnya karena air dan minyak itu tidak dapat bersatu. Nah, kurang lebih begitu adik-adik. Nah, adik-adik, setelah tadi kita membahas tentang ciri-ciri dari campuran, nah sekarang kita akan melihat mengenai berbagai jenis campuran di kehidupan sehari-hari. Nah, yang paling pertama kita bisa melihat kuningan. Kuningan ini komponen penyusunnya adalah tembaga dan seng. Maka jika kita lihat sifat campurannya, maka dia bisa dibilang campuran ini terdiri dari dua unsur. Kemudian yang kedua ada perunggu. Perunggu juga terdiri dari tembaga dan timah. Yang berarti sifat campurannya adalah dia terdiri dari dua unsur. Kemudian yang ketiga yaitu air sirup. Air sirup biasanya terdiri dari air mineral, gula, dan sari buah. Maka sifat campurannya bisa dibilang terdiri dari dua senyawa. Yang pertama air dan gula, dan yang keduanya satu campuran yaitu sari buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syafri Akil Mukarim. Jadi di sini aku akan melanjutkan jenis-jenis campuran yang sudah disampaikan oleh tutor sebelumnya, oke? Jadi seperti yang ada di layar kalian lihat ini. Jadi ada 4 jenis campuran lagi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada kopi, kemudian ada ini teh ya, yang biasanya kita minum pagi-pagi dengan biskuit biasanya. Dan kemudian ada cola, ini semacam kayak Coca-Cola gitu. Dan terakhirnya ada es krim. Pasti kalian suka es krim kan? Apalagi panas-panas. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama kopi. Jadi kopi itu dia merupakan campuran dari air, kemudian yang dicampur dengan bubuk kopi, dan juga kadang-kadang ditambahkan dengan gula pasir. Jadi setidaknya biasanya ada 3 komponen penyusun dari kopi. Nah, dari kopi ini sendiri, kopi terdiri dari 2 senyawa, yakni air dan gula. Dan kemudian satu campuran, yakni bubuk kopi. Nah, ketika 2 senyawa dan satu campuran ini dikombinasikan atau dicampur, itu akan menjadi kopi. Seperti itu ya. Dan kemudian ada juga teh nih. Paling enak nih kan, biasanya manis-manis gitu. Nah, teh itu merupakan campuran dari air, kemudian dengan teh ya, kayak serbuk teh kayak gitu, dan biasanya dicampurkan dengan gula. Jadi ada 3 komponen yang menyusun dari teh. Nah, teh ini terdiri dari 2 senyawa, sama kayak kopi. Senyawanya berupa air dan gula, dan satu campuran. Campuran tersebut adalah si serbuk teh tadi, kayak gitu ya. Kurang lebih sama kayak kopi, cuman komponennya yang berbeda. Yang satu serbuk kopi, yang satu lagi serbuk teh, kayak gitu, oke? Nah, kemudian kita berlanjut ke jenis campuran ketiga, yakni cola atau minuman soda, yang biasanya
kalau masuk angin gitu ya, kita minum ini biar keluar anginnya. Nah ini cola ini atau minuman bersoda ini disusun dari air, kemudian juga ada pemanis, dan ada pewarna, dan ada gas karbon dioksida. Nah kalau kalian bingung kenapa sih kalau misalnya cola atau soda itu ketika dibuka dia akan keluar gitu ya, kayak ada buih-buih yang keluar, itu disebabkan oleh gas karbon dioksida. Jadi karena kan kaleng tertutup kan ya. Nah, ketika itu kan punya tekanan gas. Nah, ketika dibuka kalengnya, maka tekanannya akan berkurang kan. Nah, gas itu akan mencoba keluar gitu dari lubang yang mengurangi tekanan. Itu ya, jadi kayak buih-buih yang di soda itu berasal dari gas karbon dioksida. Kayak gitu. Jadi ada cukup banyak komponen nih, ada air, pemanis, pewarna, dan gas karbon dioksida. Kemudian campuran dari minuman cola ini terdiri dari 2 senyawa, yakni air dan karbon dioksida, dan 2 campuran, yakni pemanis dan pewarna, kayak gitu ya. Jadi dia punya 2 campuran, campuran senyawa, yakni air dan karbon dioksida, dan ada juga campuran berupa pemanis dan pewarna. Kayak gitu. Dan terakhir nih, es krim. Nah, ini kayaknya paling kalian tunggu ya. Panas-panas enaknya makan es krim. Nah, es krim ini cukup simpel ya. Dia hanya berupa campuran dari air, susu, dan gula. Jadi setidaknya untuk membuat es krim, kalian harus punya 3 komponen tersebut. Air, susu, dan gula. Nah, campuran itu dari apa aja sih? Jadi kalau es krim itu memiliki 2 senyawa. Yang pertama itu adalah air dan gula, dan memiliki 1 campuran doang, yakni susu. Jadi untuk kalau membuat es krim ya kalian punya setidaknya 2 senyawa, air dan gula, yang kemudian nanti dicampurkan dengan susu. Kemudian nanti di freezer ya, kayak gitu. Jadi es krim, kayak gitu ya. Jadi bisa kalian lihat biasanya untuk kopi menggunakan gula, kemudian teh juga ya, menggunakan campuran teh dan senyawanya air dan gula sama. Dan soda ini dia punya karbon dioksida ya, gas karbon dioksida untuk menyebabkan buih-buihnya itu. Oke, materi kali ini cuma sampai segini aja. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat belajar. Sehat selalu.